Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 11 ayat 11 sampai 15. Pada suatu hari Yesus berkata kepada orang banyak, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan surga dirongrong, dan orang yang merongrongnya mencoba menguasainya. Sebab semua kitab para nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Dan jika kalian mau menerimanya, Yohanes itulah Elia yang akan datang itu. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, hari ini Yesus memberikan pujian kepada Yohanes Pembaptis. Di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Pernyataan ini bukanlah sekedar sanjungan, melainkan pengakuan Yesus atas peran Yohanes dalam sejarah keselamatan. Yohanes adalah nabi terakhir, penghubung antara perjanjian lama dan perjanjian baru, yang menutup zaman hukum dan para nabi, dan membuka jalan bagi kedatangan Mesias. Ia bukan hanya pewarta, tetapi juga saksi. Ia adalah Elia yang baru, yang mempersiapkan hati umat agar siap menyambut Kristus. Namun setelah memuji Yohanes setinggi itu, Yesus berkata sesuatu yang mengejutkan. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Yesus ingin membuka mata kita bahwa kemuliaan sejati tidak diukur dari kedudukan di dunia, tetapi dari persatuan kita dengan Allah di surga. Yohanes adalah yang terbesar di antara manusia, tetapi di surga, yang terkecil pun memiliki bagian dalam kemuliaan ilahi yang tak terbandingkan. Saudara-saudari, kalimat ini mengundang kita untuk bertanya, apakah hati kita sungguh merindukan surga? Atau jangan-jangan seperti Santo Agustinus dalam masa awal pertobatannya, kita juga berkata, "Tuhan, bawalah aku ke surga tapi jangan sekarang." Saudara-saudari, banyak orang ingin selamat tetapi tidak siap untuk berubah. Kita ingin masuk surga tetapi masih terikat pada dunia. Kita berdoa, "Jadilah kehendak-Mu ya Tuhan." Namun saat Tuhan mengajak kita melepaskan sesuatu, kita menolak dan menunda. Santo Siprianus mengingatkan dengan tegas, betapa tidak masuk akalnya berdoa agar kehendak Allah terjadi, namun menolak saat Ia memanggil kita dari dunia ini. Saudara-saudari, surga bukanlah hadiah murah. Surga adalah anugerah kasih yang menuntut penyerahan diri secara total. Bila hati kita masih menolak kehendak Tuhan, kita belum sungguh merindukan surga. Yesus berkata, kerajaan surga direbut dengan kekerasan, tentu bukan kekerasan terhadap sesama, melainkan kekerasan terhadap diri sendiri, perjuangan melawan dosa, ego, dan kelekatan duniawi. Untuk sampai kepada Allah, kita harus siap memerangi diri kita sendiri, yakni hawa nafsu, kesombongan, ambisi, kemalasan, dan keinginan untuk selalu menjadi yang utama. Menjadi murid Kristus berarti mau menanggalkan aku yang lama dan mengenakan manusia yang baru. Yohanes Pembaptis adalah teladan bagi kita. Ia hidup sederhana, tidak mencari pujian, dan dengan rendah hati berkata, "Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil." Itulah semangat pertobatan sejati, berani mengecilkan diri agar Kristus bertumbuh dalam diri kita. Saudara-saudari, marilah kita berani berdoa seperti dalam litani kerendahan hati. Tuhan Yesus, agar orang lain lebih dikasihi daripada aku, agar orang lain dipanggil untuk jabatan dan aku dilupakan, agar orang lain lebih diutamakan dalam segala hal. Jadikanlah ini doaku. Doa ini bukan tanda kelemahan, tetapi kekuatan rohani yang sejati.
Sebab hanya hati yang rendah dan lepas bebas yang mampu mencintai Allah tanpa syarat dan mampu merindukan surga tanpa pamrih. Saudara-saudari, Yesus hari ini mengajak kita untuk meneladani Yohanes Pembaptis, bukan dalam pakaian atau gaya hidupnya, tetapi dalam kerendahan hati dan semangat pengorbanannya. Ia adalah yang terbesar di dunia karena ia tahu dirinya kecil di hadapan Allah. Marilah kita mohon rahmat agar kita pun memiliki kerinduan yang murni akan surga, keberanian untuk melawan diri sendiri, dan kerendahan hati untuk berjalan dalam kehendak Allah setiap hari. Dan pada akhirnya, ketika kita tiba di hadapan Tuhan, semoga kita mendengar suara lembutnya berkata, "Engkau yang kecil di dunia, kini besar dalam kerajaan-Ku." Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.